ini terdeteksi kehadirannya. Radar bisa deteksi kan logam kan, memantulkan dia. Tetapi karena dia mematikan sistem identifikasinya, maka komando yang bertugas di sini tidak mengetahui ini pesawat apa sebenarnya. Yang muncul dari radar itu bukan seperti ini, hanya titik, ya, hanya noktah gitu, dengan kode-kode tertentu. Ini hanya muncul di aplikasi yang kami buat. Kalau di radar sendiri nggak seperti ini. Ya. Nah, contoh saya simulasikan di situ, ada banyak pesawat yang sudah teridentifikasi oleh radar, ada satu yang muncul nongol di situ. Di radar yang warna hijau ini, dia terdeteksi nokta warna hijau. Tetapi namanya apa? Tidak tahu. Tapi apa identitasnya? Tidak diketahui. Sedangkan proses untuk melakukan intercept penyergapan kepada pesawat yang tanpa identitas ini perlu waktu tertentu, harus laporan dulu dari radar ke komando di atasnya dan seterusnya sampai ada keputusan. Itu perlu waktu. Sedangkan di udara bermainnya dengan waktu. Ya, kalau 1 menit nyasar udah sampai di Lombok, oke? 1 menit nyasar aja, oke? Apalagi pesawat tempur, oke? Right. Nah, ini kemudian dengan aplikasi ini, AI ini, kita lakukan identifikasi. Coba next slide berikutnya. Kita identifikasi, klik langsung diprediksi oleh AI. Apa nama pesawatnya? Kira-kira nih base prediction-nya. Bisa itu F-117, bisa itu F-35. Berdasarkan ciri-cirinya. Ya, ciri-ciri. Nah, tidak hanya dia mengidentifikasi pesawatnya, tapi juga diberikan rekomendasi. Kira-kira pesawatnya Indonesia yang bisa mencegat pesawat ini, pesawat apa? Dan lokasi yang terdekat. Kalau di Sumatera, yang terdekat itu adalah ada di Pekanbaru, Madiun kejauhan ya. Jauhan, diterbangkan bisa sampai sana pesawatnya udah entah kemana kemungkinan, udah geser ke luar teritori kan. Terdekat adalah Pekanbaru. Jadi ini memberikan rekomendasi. Itu dengan AI. Bisa dibayangkan berapa cepat decision-nya? Hanya sekian second. Begitu diklik, langsung muncul prediksi identitasnya dan rekomendasi pesawat tempur apa yang milik kita yang digunakan untuk mengintercept atau mencegat pesawat itu. Gitu. Oke, next. Nextnya ada video tapi terkelamaan ya. Oh enggak, ini ketika saya melakukan sosialisasi mempromosikan sistem saya ini kepada satuan radar, kepada komando di atasnya. Ini saya waktu itu ke Sabang. Ada yang pernah ke Sabang? Kamu pernah Sabang? Pernah ke sini? Belum. Itu tempatnya enak loh, paling tinggi sekali itu. Di Pulau Sabang itu ada satuan radar, tempatnya di gunung. Di saat tempatmu itu. Kalau ke sana mampir Pak, foto dong. Oke, next please. Ini ada video nanti kelamaan. Nah, oke, next ya. Berikutnya. Oke. Oke, saya kira ini adalah mengapa kita pakai AI. Oke, lanjut. Sampai ke TKW, kita sampai jam 3.15 saja. Next lagi, terakhir. Nah, ini aja. Jadi kalau kita mengapa di militer menggunakan AI itu 1, 2, 3, 4 itu semua ya. Bisa untuk mempercepat proses keputusan. Sudah saya berikan contoh tadi. Kemudian quick identification targeting tadi. Quick identification AI ya. Kemudian untuk autonomous weapon system. Untuk logistik support dan cyberspace operation. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Saya diundang di pertemuan para guru besar di ITB. Saya nggak ikut kelompoknya mereka ya. Saya kan kelompok samping ya. Kelompok samping jadi panelis nih ceritanya nih. Bidang cyber dan pertahanan. Yang hadir adalah Bu Wamen.
Bu siapa namanya? Bu Wamen siapa namanya? Bu siapa? Stella. Bu siapa? Itu loh, merek kue. Stella siapa? Siapa? Nah, kalau kamu ingat novel Agatha Christie, itu satu keturunan kayaknya. Ya, Bu Stella Christie ya, Bu Wamen. Bu Wamen tuh hadir pada saat itu bertanya kepada saya. Ini saya frankly speaking aja, jujur aja. Beliau bertanya, seberapa besar gap teologi pertahanan Indonesia dengan yang sudah berkembang saat ini? Saya sampaikan 20 tahun. Emang 20 tahun kita gapnya. Ya, sangat jauh gapnya. Bagaimana cara menyusulnya? Ya kalian harus disiapkan untuk menghadapi ini. Makanya kenapa ada strategi nasional, ada artifisial, ada peta jalan AI, itu tujuannya untuk memperkecil gap ketertinggalan negara kita dengan negara lain, khususnya di bidang teknologi maju. Ya, khususnya di bidang kecerdasan artifisial. Saya sampaikan 20 tahun. Saya sampaikan 20 tahun aja. Frankie speaking aja. Tahun 94 saya sudah belajar artificial neural network. Sekarang tahun berapa? 2026, sudah berapa tahun? Dan perkembangan kita ya 30 tahun lebih ya. Ya, 30 tahun lebih. Dan kita perkembangannya masih seperti ini. Tidak ada leap, belum ada quantum leap. Sehingga kita bisa menguasai teknologi ini dengan cepat. Anyway, itu dulu sharingnya. Setelah ini kita bisa ngobrol lagi ya. Kita masih punya waktu sampai subuh, oke? Aman. Oke, aman semua. Oke, terima kasih. Mari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Arwin untuk penyampaian materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Saya sampaikan selamat datang kepada Bapak Dr. Muhammad Isa Ansori MKOM selaku Senior General Manager. Saya yakin teman-teman di sini itu sangat termotivasi untuk belajar mengenai AI setelah mendengarkan pemaparan materi nih dari Bapak Arwin. Untuk itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh mengangkat tangannya, dan bagi para hadirin yang mengikuti secara online melewati Zoom, silahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand. Oke, boleh? Oke, terima kasih Pak Arwin. Saya Muhammad Masruk dari S2 Inovasi. Di era gencarnya AI dari Cina dan Amerika ini, bagaimana kemandirian kita untuk menuju bebas digital secara cyber security. Kemudian yang kedua adalah bagaimana KGS yang dikembangkan sama Pak Arwin itu bisa diterapkan di industri kita yang mayoriti tersebar di seluruh negara kita. Matur suwun. Apakah ingin dijawab apa ditampung dulu Bapak? Boleh? Boleh, silakan. Bu Togi itu untuk Bu Yuli. Nah, udah. Nah, ini kan Ya Bapak, izin perkenalkan nama saya Amirul. Jadi pertanyaan saya, apakah kecerdasan buatan atau AI ini dapat membantu mendeteksi pesawat siluman seperti pesawat bomber B-2 Amerika, J-20 Cina, dan Su-57 milik Rusia? Karena dari 3 pesawat ini memiliki sistem teknologi anti radar gitu Bapak. Apakah AI dapat mendeteksi pesawat anti radar ini atau tidak? Ya, terima kasih Pak. Oke, ini Bapak ada satu orang yang sudah mengaktifkan fitur raise hand kepada Bapak Azriel, Bapak Ariel Prihantoro, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Arwin. Pak Arwin.
Tadi saya mengikuti dari awal sampai akhir paparan Pak Arwin, itu lebih condong sejarah AI dari zaman proto hingga modern itu kecenderungannya adalah ideologi barat. Perkembangan teknologi AI, ideologi timur itu sering tenggelam dalam sejarah. Tadi Pak Arwin itu menceritakan sejarah bermula dari Turing. Tapi mungkin yang dilupakan oleh Pak Arwin adalah Wiener, Norbert Wiener. Norbert Wiener itu bicara memperkenalkan tentang cybernetik. Turing itu bicara tentang komputasi dan bagaimana mesin itu berpikir. Tapi Wiener itu memperkenalkan bagaimana sistem itu melakukan kontrol terhadap dirinya sendiri, bersifat adaptif dan behavioral. Nah, teknologi AI modern itu lebih cenderung mengikuti stylenya Wiener, cybernetic. Pak Arwin tadi juga menyebut nama cyberspace segala macam. Cyberspace kan berawal dari merupakan akarnya dari cybernetic space, ya, ruang cybernetic. Nah, kita bicara cybernetic, kita bicara Wiener. Kita bicara robot, kita bicara Wiener. Kita bicara cyber organism, kita bicara Wiener. Jadi seringkali kita bicara tentang AI itu selalu meluapkan Wiener. Padahal teknologi AI modern itu lebih lekat kepada Wiener ketimbang pada Turing. Ya. Nah, ini sering dilupakan. Meskipun Wiener juga orang Barat, tapi berkembangnya cybernetic itu pesat di Uni Soviet. Saat itu Perang Dingin, cybernetic awalnya dilarang oleh Lenin. Sampai akhirnya kemudian diadaptasi di Uni Soviet. Mohon maaf kepada Bapak Ariel untuk mengetikkan saja pertanyaannya di kolom komentar dikarenakan jaringannya putus-putus Bapak. Oke, masih putus-putus? Oh. Putus-putus? Oke, terima kasih. Iya Halo? Bapak. Oh, masih putus-putus? Halo? Halo Bu? Halo Bapak, suaranya Halo, juga Bu? tadi Halo, kurang Bapak, jelas suaranya Bapak. Jadi kurang jelas Bapak. pertanyaannya bisa. Oke. Nanti personal aja ke Pak Arwin. Intinya gini Mbak, seringkali cybernetic itu tidak pernah dibahas dalam sejarah AI. Padahal AI modern itu lebih lekat kepada cybernetic daripada cyberneticnya Wiener daripada logika berpikirnya Turing. Itu aja Mbak intinya. Monggo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kepada Bapak Arwin apakah bersedia untuk menjawab? Bersedia untuk menjawab? Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Nasrul. Tadi yang pertama itu mengenai cyber, ya, berkaitan dengan teknologi dari Cina dan Amerika. Cyber, bagaimana dengan kedaulatan cyber negara kita itu Pak ya. Yang kedua tentang pengaplikasian AGS. Oke. Jadi metodologi, jadi kompetisi teknologi antara Barat dan Timur sudah terjadi selang beberapa tahun belakangan ini. Tidak hanya cyber, tapi juga di artificial intelligence. Bagaimana cara Indonesia mensikapi? Indonesia dapat mengadopsi atau melakukan reverse engineering akan sangat bagus bila bisa mendevice, menemukan metode teknik sendiri. Jadi itulah gunanya ada perguruan tinggi. Fungsi perguruan tinggi, terutama yang perguruan tinggi akademik ini adalah membangun metode-metode teknik-teknik baru yang terutama yang dibutuhkan oleh Indonesia. Kita jangan istilahnya apa ya, bahasa Indonesianya apa ya, kayak wow, sepertinya kita tuh terkagum-kagum dengan teknologi asing. Kita harus ingat, ketika Cina belum bisa membuat pesawat terbang tahun 50, Indonesia sudah mendahului.
membuat pesawat terbang dengan adanya LIPNUR, Lembaga Penelitian Nurtanio. Pak Nurtanio lah yang kemudian mendirikan industri dirgantara pertama di Asia Tenggara ini. Bahkan mungkin di Asia Selatan. Itulah Nurtanio. Ketika Cina belum bisa membuat pesawat terbang, Indonesia sudah bisa membuat pesawat terbang. Namun sekarang ketika Amerika, Cina atau Barat Timur sudah mampu membuat pesawat tempur siluman hingga generasi ke-6, Indonesia masih tertatih-tatih untuk dapat menuju ke sana. Jadi tidak sekedar pada penguasaan teknologi, tapi juga ada hal lain yang harus disikapi agar teknologi di Indonesia dapat melakukan quantum leap. Jadi intinya Pak Nasrul, kita tidak perlu terkagum-kagum dengan Cina atau Amerika atau Rusia. Kita harus bangun karena kita mempunyai potensi untuk itu. Bila dulu bisa, mengapa sekarang tidak bisa? Gitu Pak. Yang pertama ya, mana KGS sangat possible Pak. Tergantung kalau Pak Nasrul punya use case, ini tolong disampaikan pada kami. Nanti kita pelajari. Nanti kita susun bagaimana cara pengimplementasi AGS sesuai dengan use case yang diberikan. Gitu. Itu dari Pak Nas. Kemudian yang dari Amirul ya. Deteksi pesawat silon bisa. Tadi yang saya sampaikan, teknik yang tadi baru aja saya sampaikan di sini itu adalah untuk mendeteksi waktu itu di Kosovo, Serbia, Bosnia, pesawat F-117 berhasil dideteksi oleh radar. Artinya, siluman apapun pesawat udara itu masih memungkinkan dideteksi oleh radar dengan teknik yang berbeda. Tidak dengan pasif radar, bukan aktif radar, tapi bisa menggunakan pasif radar. Selama itu logam, sangat possible untuk dideteksi dengan teknik. Itulah tugas perguruan tinggi ini membangun teknik-teknik baru. Itu ya, Amirul. Bisa bahan skripsi itu. Baik, kemudian dari Pak Arief, pendekatan memang untuk di AI itu mazhabnya banyak. Bisa mazhabnya si MCP, make, lock, and pitch, yang menjadi landasan dari sel saraf, atau pendekatannya McCarthy, atau pendekatannya Herbert Simon, bisa juga Wiener tadi disampaikan oleh Pak Arief, tergantung kita mau mengambil mazhab yang mana. Sebenarnya setiap pendekatan tidak ada yang salah, selama dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya harap kepada yang bersangkutan, bagaimana, apakah puas dengan jawabannya? Oke, selanjutnya marilah kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Oke, silakan Ibu Wong. Ya. Iya, mana? Kenapa? Itu kan ada si PKS kan? Yang di Semarang. Gimana Pak lagi datang? Enggak kan? Hah? Lagi datang. Ya di yang KFC itu kan Pak. Oh iya.
jauh dari cabang Semanan tuh ada English Academy. Oh. Ya, ruang. Oke, terima kasih. Kita lihat pada layar ini ada 2 orang yang bertanya melewati Zoom chat. Yang pertama itu dari Muhammad Arya Hidayah Putra. Izin bertanya Bapak, tadi Bapak menyebutkan gap teknologi pertahanan di Indonesia tertinggal kurang lebih 20 tahun. Dari persoalan tersebut, apa penyebab sehingga teknologi pertahanan di Indonesia ini tertinggal? Yang kedua, mohon izin Bapak, izin memperkenalkan diri, saya Aldo Sucahyono. Dalam kerangka sistem pertahanan semesta, keterlibatan sipil sebagai bagian dari kekuatan pertahanan berpotensi menciptakan gray zone yang secara inheren sulit dibedakan dari kombatan aktif, terutama ketika lawan secara sadar mengeksploitasi taktik hibrida dan deniability. Dengan realitas keterbatasan ISR, Intelligence Surveillance Reconnaissance, akibat kondisi geografis Indonesia seperti hutan lebat dan wilayah kepulauan, bagaimana Bapak memandang batas toleransi risiko dalam proses identifikasi target agar tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian namun tidak mengorbankan efektivitas operasi. Lebih lanjut, dalam situasi di mana ambiguitas tersebut sengaja diciptakan musuh untuk memicu overreaction atau kesalahan identifikasi. Apakah terdapat doktrin atau rules of engagement adaptif yang secara spesifik dirancang untuk mengelola dilema ini tanpa melemahkan daya tangkal strategi? Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya asik-asik ya. Mengapa AI belum digunakan di ATC, Air Traffic Controller? Ada beberapa ide untuk menggunakan tidak hanya di ATC, bahkan menggunakan AI untuk pesawat komersil, itu sudah ada. Problemnya bukan pada si teknologinya, tapi pada manusianya. Jadi kekhawatiran bahwa AI akan mengalami kegagalan itu masih was-was dalam diri manusia. Bagaimana ketika AI mengatur jarak antar pesawat, jarak vertikal, jarak horizontal, siapa yang take off duluan, siapa yang landing duluan, atau siapa yang lewat duluan, lewat jalur mana. Ini adalah challenge yang tidak mudah dikerjakan oleh AI. Ya. Manusia punya naluri, AI tidak. Ya, itulah yang membedakan antara AI dengan manusia. Pada kondisi-kondisi yang kritikal, manusia mempunyai banyak pertimbangan untuk sebelum mengambil keputusan. Kalau AI dia sudah diprogram seperti itu, maka dia akan mengambil apa yang sudah diajarkan pada dia. Terbatas pada itu. Nah, ATC adalah pekerjaan yang sangat kritis. Dan di situ pertaruhannya nyawa manusia yang sangat banyak. Paham ya? Jadi ada hal yang nggak bisa dilakukan oleh AI. Tuh. Kemudian terkait dengan teknologi pertahanan tertinggal 20 tahun, intinya sebenarnya adalah kita wajib bangga dengan para founding fathers kita, termasuk di bidang teknologi. Karena di masa lalu kita sudah lebih maju dibandingkan negara di sekitar kita. Bahkan dengan Australia pun kita di atas mereka. Nah, kita harus kembali ke semangat itu lagi. Harus mampu menjadi macan Asia. Di tahun 65 ketika pertama beliau tidak hanya memperkuat alutsista, tapi juga mengirimkan banyak generasi muda Indonesia ke negara-negara yang teknologinya maju pada saat itu, terutama di negara timur, di Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, dan seterusnya.
Ya, sebagai contoh adalah dosen saya dulu di Akabri adalah lulusan dari Ceko. Luar biasa. Beliau mengajar tidak pernah bawa buku, karena buku sudah ada dalam otaknya. Berarti bisa dibayangkan bagaimana pola belajar pada saat di negara-negara itu. Ya, dulu nggak ada gadget ya, tidak ada komputer dan sebagainya. Tapi bagaimana pola pengajaran yang diberikan, pola pendidikan yang diberikan menjadikan yang disampaikan teringat kuat di dalam otak mereka. Itu saya tiru. Ya, saya masih ingat namanya kalau di informasi ini masuk dalam MIPA ya. MIPA bahasa matematika ya. Masih ingat kan rumus Pitagoras ya? Masih ingat ya Pitagoras dan hukum Pascal masih ingat? Hukum Archimedes? Nah, itu harus kalian pegang di otak kalian. Jadi intinya adalah mari kita kembali bersemangat sebelum tahun 65 itu bagaimana negara ini menguasai banyak teknologi maju. Itu mengenai kita butuh leap, butuh quantum leap, di mana yang tahun 65 ini kita kembali jayakan lagi di masa kini. Nah, terkait dengan batas toleransi, nah di AI disebut dengan namanya bias. Bias itu tidak hanya ada terjadi di AI, di manusia pun juga terjadi bias. Mengapa ada bias? Ketika informasi atau data yang diberikan tidak lengkap. Nah, ketidaklengkapan ini memang dapat diemulasikan dengan data sintetis. Namun data sintetis belum tentu merepresentasikan kondisi yang real. Nah, oleh karena itu, dalam satu kondisi sebelum melaksanakan suatu operasi militer, memang safeguard-nya memang harus tinggi. Jangan sampai ada atau terjadi namanya collateral damage. Paham ya? Ya, damage kerusakan terjadi di luar tujuan dari operasi militer itu sendiri. Yang terjadi pada masyarakat sipil. Jadi memang surveillance reconnaissance itu menjadi hal yang paling penting. Jangan gunakan satu sensor, tapi gunakan sensor lebih dari satu. Berdayakan sensor satelit bila kita punya sensor dari pesawat tak berawak, apakah di darat, laut, udara, atau di bawah permukaan laut. Kemudian gunakan sensor cyber, gunakan sensor manusia. Karena human intelligence itu adalah elemen yang penting dalam pengumpulan data. Ya. Lalu data ini diproses dengan mekanisme yang benar, dengan menghilangkan outlier. Outlier adalah data-data yang dapat mengganggu akurasi atau mengurangi akurasi dari prediksi dari sistem. Jadi pre-processing itu menjadi hal yang paling penting. Ya. Karena data bisa bentuk citra, bisa bentuk suara, voice atau sound, bisa bentuk teks, bisa bentuk video. Nah, pre-processingnya ini harus betul-betul tepat, menggunakan metode yang tepat. Bisa Bang. Dan ketika setelah diproses lalu diekstraksi fiturnya, bila menggunakan teknik machine learning yang konvensional atau menggunakan deep learning bisa langsung digunakan data-data ini, nah, sehingga diharapkan dengan demikian akurasi yang dihasilkan oleh sistem itu sesuai dengan yang diharapkan. Kuncinya ada di situ sebenarnya. Ya. Jangan memberikan data, karena harus ingat data AI sangat mudah diracuni. Namanya adalah data poisoning. Atau model AI diambil oleh lawan kita.